Oke teman-teman, mari kita sedikit mengulas metode Silent Way. Nah, metode Silent Way itu dikembangkan oleh salah satu ahli bahasa berasal dari Mesir. Nah, beliau dikenal dengan nama Khaled Gategno. Beliau lahir pada tahun 1911 dan wafat pada tahun 1988. Oke, pengertian dari metode Silent Way sendiri yaitu murid lebih banyak aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Guru lebih banyak diam, namun guru lebih aktif dalam menggunakan gerakan untuk memantik stimulus siswa. Metode Silent Way memiliki tujuan. Tujuan utamanya yaitu memberikan siswa kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa yang mereka pelajari, serta membangun pemahaman yang kuat terhadap struktur bahasa tersebut melalui pengalaman langsung dan eksplorasi aktif. Adapun tujuan pokok dari metode Silent Way. Yang pertama, melatih keterampilan para pelajar dalam menggunakan bahasa asing secara lisan. Yang kedua, melatih keterampilan para pelajar dalam menyimak pembicaraan lawan bicara. Dan yang terakhir, yang ketiga, melatih pelajar agar menguasai tata bahasa yang praktis. Selanjutnya, metode Silent Way memiliki karakteristik. Yang pertama, peran guru yang terbatas. Pada poin ini, karakteristik ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator yang memberikan bantuan saat diperlukan. Sementara, siswa memiliki tanggung jawab utama dalam pembelajaran mereka sendiri. Karakteristik yang kedua, yaitu menggunakan alat bantu visual. Pada metode ini menggunakan alat bantu seperti halnya tongkat atau blok warna sebagai alat bantu representasi bahasa untuk membantu siswa memahami konsep dari suatu konsep atau struktur bahasa. Yang ketiga, pentingnya kesadaran fonologis. Artinya, siswa didorong untuk mengembangkan kesadaran fonologis mereka untuk mengekspresikan dan mendengarkan suara-suaranya sendiri yang dapat membantu mereka dalam mempelajari kosakata bahasa dan juga tata bahasa. Poin yang keempat, pembelajaran mandiri. Siswa didorong untuk aktif dan mandiri dalam proses belajar, gunanya untuk membangun pemahaman mereka sendiri mengenai bahasa. Yang kelima, pembelajaran berbasis masalah. Pada metode ini, sering memperkenalkan masalah atau tantangan bahasa untuk memotivasi siswa dalam memecahkan masalah komunikasi. Apakah kalian tahu apa saja kelebihan metode Silent Way? Yuk kita simak bersama-sama. Nah, yang pertama yaitu berusaha membina pelajar dengan baik seperti memperhatikan, mengawasi, memahami, membiarkan, dan mencari solusi masalah serta saling percaya kepada orang lain. Nah, yang kedua yaitu memperhatikan aspek fungsional bahasa dalam menjawab perintah dari guru. Yang ketiga, berusaha membangun keterampilan berbahasa sejak awal dengan baik. Nah, yang keempat yaitu konfirmasi guru diam, sebagian besar meningkatkan daya tarik peserta didik untuk berlatih berbahasa. Yang kelima, memperhatikan siswa dalam minat belajar kooperatif dan didesak untuk berpartisipasi dalam kegiatan, berinteraksi dengan guru dan dengan teman-temannya, serta untuk mendorong dan berinovasi dan juga berkreativitas. Keenam, memperhatikan media pendidikan tertentu dengan cara yang berfaedah, yaitu mudah menyiapkan media dan biayanya yang murah. Untuk kekurangannya, yang pertama, melalui metode Silent Way dalam pembelajaran bahasa asing secara ilmiah akan membebani mereka dalam usaha mengasah bahasa dan mendahulukan untuk mempelajarinya. Yang kedua, penyebab adanya metode Silent Way ini karena peradaban bahasa yang bertujuan untuk memperindah pemakaian gaya bahasa serta cara penggunaannya. Yang ketiga, metode ini tidak boleh untuk anak yang belajar di tingkat menengah dan tingkat lanjut.
dicapai dengan tujuan yang diterapkan dalam bahasa Arab, yaitu untuk tujuan keagamaan atau akademik, di mana membatasi kata-kata yang layak. Yang keenam, banyak yang menggambarkan kesulitan dari tujuan untuk belajar bahasa. Selanjutnya, metode Salemwe ini memiliki 5 langkah, di antaranya yang pertama ada penentuan tujuan, yang dimana menentukan tujuan atau pertanyaan yang ingin siswa jawab melalui metode diam. Yang kedua, ada pilih lingkungan tenang, yang dimana temukan lingkungan yang tenang dan minim gangguan untuk melakukan refleksi. Yang ketiga, ada posisi nyaman. Posisi nyaman ini duduk atau berbaring dalam posisi yang nyaman untuk membantu fokus dan refleksi. Yang keempat, ada pikirkan pertanyaan tertentu, yang dimana hanya fokus pada pertanyaan atau topik tertentu yang siswa eksplorasi selama periode diam. Yang terakhir, ada introspeksi diri, yang dimana perhatikan pikiran, emosi, dan pengalaman diri siswa tanpa menilai dan cukup diamati.